Oke guys, selamat sore ya. Kita lanjut ke bagian kedua, yang mana tentang pembahasan seputar fee di DEX Sunswap ya. Mudah-mudahan hari Senin kita bisa WD semuanya. Amin ya. Oke, hal pertama kalian buka dulu gamenya LOCC, game log. Lalu kalian masuk ke bagian dompet. Di bagian dompet kita klik penarikan LOCC. Dan ini di bagian sini alamat penerima itu berhati-hati untuk menempelkan addressnya ya, karena di bagian sini sangat fatal loh kalau salah address kalian, aset kalian hilang ya. Di sini bukan kita tempelkan dari address exchange, entah itu Indodax, entah itu Pintu ataupun Reku, bukan ya. Di sini adalah address kita di dompet kita. Kita ke dompet dulu. Kalian tempelkan di bagian atas ini ya. Nih yang ini. Atau di bagian token LOCC-nya di bagian sini. Sama saja. Lalu kalian pastekan di bagian sini. Ingat ya. Ini address dompet. Bukan SC smart contract LOCC dan bukan juga address dari exchange ya. Oke, lanjut ke bagian kedua. Di bagian kedua di sini banyak pertanyaan tentang slip bag dan fee transaksi dan gas fee itu berbarengan jadi satu loh. Jadi seperti ini. Kita contohkan untuk mengatur beberapa slip bag agar kalian tidak gagal. Menurut peraturannya, jikalau kalian gagal swap itu biaya transaksi tetap memakan TRX atau Tron kalian. Jadi ingat, perlu diperhatikan secara baik-baik. Dan juga keramaian trending di Sunswap itu mempengaruhi biaya gas fee kita juga ya. Oke, setelah bagian sini kalian add token LOCC nya. Lalu kita ke nomor 2, kita ke USDT, dan di sini perlu diperhatikan nih di bagian setting ini. Di slip bag yang wajib kita tempelkan atau yang wajib kita pilih adalah 1% saja. Jangan 0,1 atau 0,5 ya. Karena ini semakin murah biayanya, semakin gagal dalam bertransaksi gitu kan. Maksudnya kayak gini, 0,5% itu adalah biaya toleransi atau biaya transaksi pertukaran token ke token gitu kan. Jadi kalau misalkan dari kitanya mau murah mau rendah, itu dari pihak decknya tidak mau, gagal, nanti fee nya hilang, Tron yang jadi fee nya hilang, tidak kembali ke dompet kita gitu. Jadi pastikan 1% saja sudah cukup bagi kita ya. Nah, untuk bagian sini lanjut ke bagian kedua ya, tentang slip bag sudah saya dibahas tadi. Perhatikan jangan rendah, dari 1% itu jangan rendah. Ingat, 1% ke atas udah baik gitu ya. Dan juga untuk lalu lintas traffic trending juga mempengaruhi harga transaksinya ya. Semakin banyak yang trending, semakin mahal gas fee-nya gitu. Oke, kita contohkan dikit saja. Dari misalkan kita punya 400 dan di sini keterangannya itu seperti ini ya. Dari 400 token LOCC kita mendapatkan 605 dolar ya. Dan ini sebagai gas fee-nya seperti ini ya. Transaksi fee itu menggunakan token LOCC. Nah, tetapi apabila mana kita meyakinkan dulu itu transaksi menggunakan fee token LOCC ini, kita pastikan di bagian sini
di fitur utama dari dompet kita ya. Ntar saya pastekan dulu, saya copy dulu ini smart contract dari token LCC ini, lalu kita pergi ke swap. Di bagian swap ini kita klik ganti TRX menjadi token LCC, lalu kita pencarian, maka token LCC akan muncul. Lalu di sini saya ingin mengetahui beberapa gas fee yang ada di DEX Uniswap ya, di sini waiting. Nah, seperti pembahasan pertama yaitu tentang slipback. Slipback ini otomatis ada di 1%, tidak boleh dirubah. Jikalau mana dirubah itu biaya gas fee-nya akan naik ya, dan bisa kehilangan aset kalian. Nah, di sini ada slipback 1%, dampak harga 0,55%, dan untuk minimal kuantitas itu terserah kalian mau swap berapa itu ya, mau 2000 mau berapa, dan biaya transaksinya ada 0,3% di bagian DEX dari Uniswap. Jadi modelnya kayak gini, kita jelaskan lagi bahwasanya apa itu slipback. Slipback mengacu pada perbedaan antara harga transaksi dan harga yang diharapkan. Nah itu, jadi modelnya gini, saya bertransaksi di harga dalam detik ini, misalkan detik atau menit ini di jam, misalkan ini sekarang 17.22, dan ketika kita konfirmasi tentang swap, maka di DEX belum tentu harganya sama, ada penurunan ada kenaikan. Jadi slipback itu kayak gitu, semakin kurang dari 1% maka semakin kegagalan itu semakin kecil dari slipbacknya, maka semakin gagal penukarannya. Dan ketika gagal penukarannya, maka saldo biaya gas fee-nya akan dimakan, dan biaya gas fee-nya tidak akan kembali ke dompet kita. Jadi gini aja modelnya gini, slipback itu bagian dari transaksi, dan slipback kalau misalkan kita murah di bawah 1%, maka persentase kegagalannya sangat tinggi. Dan apabila mana kita gagal, maka transaksi fee gasnya itu, gas fee-nya itu akan terbuang sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa. Perlu diingat ya. Dan untuk dampak harga kesepakatan atau satu sama lain akan mempengaruhi harga kesepakatan akhir Anda. Jadi misalkan harganya tertera $1,5, tapi di DEX sudah turun atau sudah naik, itu dampak harganya. Jadi tidak mungkin sama dari jumlah total yang ada di bagian sini ya, mana hasil yang kita dapatkan di sini. Jadi tidak akan sama ya. Lalu untuk bagian biaya transaksi, nah ini biaya transaksi di sini termasuk biaya dibebankan oleh saluran pembayaran ditambah biaya saluran swap dan biaya gas fee-nya. Ingat, di sini ada 3 mekanisme fee ya, dan biaya yang tadi dijelaskan bahwasanya semakin ramai transaksi atau trending di bagian DEX, maka biaya fee-nya semakin mahal ya. Hindari di jam sibuk menurut saya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya kita bahas kembali di next video. Salam cuan.